Ya, kembali lagi bersama saya di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi lookup pada Microsoft Excel ya. Jadi fungsi lookup itu adalah fungsi untuk mencari dan mengambil data tertentu dari sebuah tabel berdasarkan nilai yang dicari. Nah, jadi di sini nantinya kita akan mempelajari tiga jenis lookup, yaitu ada VLOOKUP atau vertical lookup yang dimana digunakan untuk mencari data pada tabel yang disusun secara vertikal atau ke bawah. Kemudian ada HLOOKUP atau horizontal lookup yang dimana digunakan untuk mencari data pada tabel yang disusun secara horizontal atau menyamping. Kemudian yang terakhir ada XLOOKUP, yaitu fungsi lookup terbaru yang lebih fleksibel untuk mencari data ke berbagai arah. Nah, jadi di VLOOKUP sama HLOOKUP itu ada yang namanya tabel ketentuan. Itu dipakai jika, kalau untuk VLOOKUP itu tabelnya dipakai jika untuk memasukkan datanya. Jadi kita ngebuat tabel dulu yang tersusun secara vertikal atau ke bawah. Kemudian ada HLOOKUP. Tabelnya tuh nantinya dipakai untuk mengisi data juga, cuma bedanya tabel itu ke samping atau horizontal. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ya, jadi di sini saya sudah masuk ke Excel dan sebelumnya saya juga sudah membuat tabel. Di mana tabel ini saya buat untuk menjelaskan kepada teman-teman semua fungsi lookup, HLOOKUP, dan nantinya di akhir akan ada XLOOKUP. Nah, jadi di sini saya juga sudah membuat tabel kepastian. Ini merupakan contoh tabel kepastian yang bentuknya vertikal. Kemudian ini adalah contoh tabel kepastian yang bentuknya horizontal atau ke samping. Nah, langsung saja saya mengisi tabel di sini. Pertama itu saya ngisi gender di sini. Dari gender ini saya nggak mau ketik sesuatu ya. Saya langsung saja saya blok ini. Kemudian saya ke data dan kolom, kemudian pilih data validation, kemudian pilih list, terus di sini saya blok ini. Nah, kemudian saya oke kan. Nah, jadi di sini kita nggak perlu ngetik sesuatu, kita tinggal klik aja bebas mau gimana. Nah, jadi di sini genre udah saya isi, ini cuma sebagai contoh aja ya. Kemudian di sini saya akan mengisi ending dari gender ini sesuai dengan di sini menggunakan rumus fungsi logika, yaitu logika if. Dengan if buka kurung, kita pilih ini, kemudian sama dengan bisex neraka dan kemudian nah jadi enter. Terus untuk mengetahui semua endingnya baik if ini, kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, kita cek kembali, dapat diketahui di sini bisek itu endingnya kan neraka. Kemudian yang male sama female itu endingnya surga. Ini karena di sini bisek ada dua, jadi ending by if yang nerakanya cuma ada dua juga. Jadi ini memang betulan ya. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke mencari nilai huruf by VLOOKUP. Jadi caranya itu tinggal sama dengan di lookup, buka kurung, kemudian kita klik nilainya, terus titik koma, kemudian kita blok ini nilai ya, kita blok nilainya, terus kita blok nilainya, terus titik koma, 2, terus titik koma lagi, terus. Nah, ini juga jangan lupa kita kunci pakai Fn F4 ya. Jadi di sini kenapa ada
angka 2 karena di sini menunjukkan dua kolom. Di sini ada dua kolomnya. Terus langsung kita enter. Nah, ini nilainya udah betul ya. Kita buktikan apakah sama. Nah, sama ya. Sesuai dengan nilai huruf di sini. Sama. Jadi kalau untuk rumus VLOOKUP tuh yang penting ada di tabel kepastiannya aja. Kita coba di huruf by lookup. Buka kurung, terus nilai, terus tabelnya ini kita seret, in titik koma 2, terus kita juga kunci faktor. Jadi rumusnya itu sama aja, cuma beda di awal aja. Terus ini kenapa true? True. Karena di sini di tabel tabel pastinya itu sesuai dengan faktanya yaitu true. Coba kita enter saja langsung. Nah, B. Kita tarik ke bawah apakah nilainya sama kayak VLOOKUP. Nah, jadi nilai itu sama aja sebenarnya. Cuma beda cara mencari tabelnya aja, beda tabel pastinya aja. Mungkin gini gini doang ya kalau untuk VLOOKUP sama HLOOKUP. Nah, yang terakhir tuh ada XLOOKUP. Jadi XLOOKUP itu kayak kita mau mencari nama sama nis orang. Tapi kita nggak mau nyari sesuatu karena ribet. Jadi cara itu tinggal gini aja. Daripada kita susah nyari sesuatu, saya akan coba ya. Soalnya nis, dia terus di kolom nama ini saya masukin rumus X buka kurung, kemudian kita klik ini titik koma, terus ini kita blok nih bagian nisnya, kita blok, kita kunci pakai dolar FNF4 dan titik koma lagi, kita blok nama siswa. Nah, kita titik koma lagi, terus kita klik not, kita ketik not found. Dimana not found itu jika kita tidak memasukin nis yang benar maka hasilnya akan not found. Oke, langsung saja kita enter. Nah, di sini kan ada not found nih. Jadi cara nyari itu ya tinggal kita masukin aja nih yang sesuai dengan tabel yang kita buat sebelumnya. Kita klik aja. 10.0. Ah, jadi di sini 10.01 itu ada pada nama siswa si Andi. Coba kita cari lagi ya. 10. Nah, Maya. Ini benar nih ya. Jika kita memasukkan nis yang tidak dapat dalam table maka hasilnya akan nah not found. Jadi not found itu artinya tidak diketahui. 10 di. Jadi lookup. Jadi fungsi lookup ini sangat memudahkan kita untuk membuat dan mengisi suatu data yang ada pada Microsoft Excel. Bercepat deh intinya. Tergantung kamunya aja yang yang teliti dalam masukin rumusnya. Jadi kembali lagi kepada awal, intinya tuh kalau VLOOKUP sama lookup ada di tabel kepastian. Terus kalau yang di XLOOKUP itu harus sesuai sama datanya deh intinya kalau lu mau buat XLOOKUP ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya di sini juga baru pertama kali mencoba mempraktekin fungsi lookup ini kepada teman-teman sekalian. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.